Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalian jangan lupa jaga kesehatan dan selalu minum air putih ya, karena kan belakangan ini kita tahu sendiri Omikron masih banyak, di sekeliling ibu juga banyak orang yang sedang batuk, pilek, flu seperti itu ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Anak-anak, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ada atau tidak di antara kalian yang hari ini tidak berangkat? Mbak Deni, Bu. Oh, Denny, kenapa ya kok belum berangkat? Atau tidak berangkat? Terkendala sinyal, Ibu. Oh, masih terkendala sinyal ya. Semoga dapat bisa segera bergabung ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Untuk itu, Ibu ingin bertanya, adakah di antara kalian yang baru saja mendapat berita, atau menyaksikan berita, atau membaca teks berita? Mungkin salah satu di antara kalian bisa menceritakannya? Kalau belum ada, Ibu tunjuk ya. Coba Mbak Andini ada berita atau hal yang Mbak Andini tahu belakangan ini? Ada, Bu. Berita terbaru. Boleh diceritakan biar kita semua bisa tahu apa informasinya? Boleh. Jadi, Bu, kemarin di daerah saya ada berita terbaru mengenai seorang guru yang mencabuli 7 siswanya. Dan ternyata itu sudah kejadian dari tahun 2013 sampai tahun 2021 atau 2020, itu kalau tidak salah tahun segitu, Bu. Tapi baru terungkap kemarin karena pihak kecamatan di daerah tersebut itu melaporkan. Jadi kepala desanya itu baru melaporkan, dan di situ baru terungkap karena siswanya tidak berani mengeluarkan perkataan apapun karena sang guru itu gimana ya, Bu, mengancam pada siswanya untuk tidak bilang ke siapa-siapa, dan mengancamnya itu dahulu katanya tidak memberikan nilai yang bagus, jadi tidak menuntaskan mata pelajaran yang diajar oleh gurunya. Jadi gurunya itu adalah guru seni musik, dan sekarang sudah sedang diproses, dan ya di daerah sini jadi ramai perbincangan di mana-mana, Bu. Dan guru itu sudah dipecat. Kemungkinan akan dipecat. Oh, seperti itu ya. Terima kasih ya Mbak Nini atas berita yang sudah disampaikan. Sekarang Ibu ingin tanya, ada atau tidak di antara kalian yang ingin menanggapi tentang teks berita atau kabar berita yang telah disampaikan oleh Mbak Andini? Saya mencoba menanggapi Ibu. Ya, boleh. Silahkan Mbak Desi. Menurut saya, berita yang dipaparkan Mbak Andini tadi merupakan salah satu berita yang bisa dikatakan ada di lingkungan sekitar dan juga terbaru. Itu Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Desi atas tanggapannya. Jadi, berita tersebut memang salah satu berita aktual ya anak-anak, dan semoga saja kita doakan semoga korban segera dapat menjalani hari-harinya dengan baik dan tidak meninggalkan trauma, dan juga kita berharap semoga pelakunya dapat segera mendapatkan balasan atau hukuman yang setimpal ya anak-anak.
Nah, berbicara mengenai teks berita, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengidentifikasi teks berita. Nantinya, untuk kegiatan pada hari ini, kalian akan dibagi secara berkelompok untuk dapat menjelaskan maupun menganalisis apa itu unsur-unsur teks berita. Untuk itu, Ibu ingin kalian menyaksikan menyaksikan video yang akan Ibu tampilkan. Ibu izin share terlebih dahulu ya anak-anak. Oh, ini ada chat dari Mbak Fania. Mohon izin karena mematikan kamera karena jaringan tidak stabil baik. Boleh Mbak Fania? Silahkan. Terima kasih, Bu. Iya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Kalau suaranya apakah juga sudah terdengar anak-anak? Kecil, Bu, suaranya. Oh, Sudah, Bu, kecil. tapi kecil. Tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa Kalau sekarang? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu, videonya berhenti. Oh iya, berhenti. Ibu mohon maaf ya. Baik, Ibu ulangi. tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Penyambungan satu atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Cirebon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah tadi? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat cepat kali? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh rupanya dari rumah sekolah? 2 jam, Pak. 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalannya? Susah? Susah, Pak. Kepala Sekolah SMP 7 Satu Atap dan SD Negeri 109 Penyambungan, Sahrudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau hujan, biasanya setiap anak yang terlambat diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang agak jauh, untuk hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Gimana? Apakah kalian sudah jelas memeriksa videonya atau perlu diulang lagi anak-anak? Sudah cukup jelas, Bu. Baik. Cukup jelas, Bu. Sekarang Ibu ingin bertanya mengenai informasi apa yang kalian dapat dari menonton video tersebut. Yang pertama, apa yang ada dalam video berita tersebut? Ada yang ingin menjawab? Perjuangan siswa menerjang anak sungai dan bebatuan ke sekolah, Bu. Betul. Lalu untuk tempatnya di mana, Mbak Lita? Sumatera Utara. Ya, Mandailing, betul. Natal atau mana tadi? Lalu untuk siapa? Siapa yang diceritakan dalam berita tersebut atau dalam peristiwa tersebut? Ayo yang lain selain Mbak Nurlita. Mbak Erlita mungkin?
Siswa, Bu, siswa yang sekolah itu yang harus menyeberang sungai. Iya, betul. Lalu untuk mengapa mereka harus menyeberang sungai untuk ke sekolah? Ada yang ingin menjawab? Mbak Shirley atau Mbak Ananda mungkin? Halo. Oke, mungkin Mbak Shirley sama Mbak Ananda sedang terkendala sinyal ya. Kalau menurut Mbak Andini, alasan kenapa mereka harus menyeberangi anak sungai, kenapa? Karena perjalanan yang harus ditempuh lewat situ, Bu. Iya, karena selain itu juga akses sarana prasarananya juga masih kurang ya. Lalu bagaimana sih cara mereka agar mereka dapat ke sekolah tepat waktu, agar mereka dapat mendapat pendidikan yang layak? Coba sekarang Mbak Desi. Halo Mbak Desi? Mbak Desi di room chat izin ke toilet, Bu. Oh iya, maaf ya Ibu tidak melihat. Atau ada yang ingin, selain Mbak Desi, siapa yang ingin menjawab? Siswa berangkatnya pagi-pagi, Bu, jam 6 pagi. Oh iya, betul. Terima kasih ya untuk Mbak Nurulita, Mbak Andini, dan Mbak Elita yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, anak-anak. Sekarang Ibu ingin membagikan kalian link. Sebentar ya. Apakah linknya sudah ada, anak-anak? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi, nanti kalian bisa mengeklik link tersebut dan nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ibu izin share sekali lagi. Nah, nanti apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Nanti akan muncul bagian seperti ya. Untuk bagian yang pertama video, tadi kita sudah memirsa video bersama-sama dan juga menganalisis informasi. Sekarang untuk bagian kedua yaitu tugas kelompok. Nanti untuk tugas kelompoknya akan muncul tampilan seperti ini ya anak-anak. Nah, tugasnya apa? Tugasnya nanti kalian cara berkelompok menganalisis apa itu unsur-unsur dari teks berita yang Ibu sediakan. Lalu untuk mengerjakannya, kalian bisa klik di bagian 3, yaitu pengumpulan, di mana nanti akan muncul nih, ada tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Kalian bisa langsung klik dan kalian bisa langsung mengerjakannya langsung di sini ya, secara berdiskusi. Untuk kelompoknya sudah Ibu share di WA Group. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 30 menit. Dari sekarang, jadi kalian bisa membaca buku referensi lain, kalian bisa membaca buku atau mencari di internet. Seperti itu ya anak-anak. Waktu diskusinya Ibu mulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Anak-anak, waktu diskusinya sudah habis, bagaimana? Kalian sudah selesai untuk mengerjakan tugasnya? Kelompoknya Mbak Alia sudah selesai? Kurang sedikit, Bu. Baik, Ibu beri waktu sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Kalau sekarang bagaimana Mbak Alia, sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau untuk kelompoknya Mbak Desi? Sudah, Ibu.
Baik, sekarang karena kalian sudah selesai mengerjakannya, Ibu ingin meminta kalian untuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan yang bersedia. Baik, Ibu izin share screen ya. Oh, baik Mbak Nurulita. Apakah sudah terlihat? Masih loading di tempat Ibu. Oh, sekarang sudah. Iya. Bentar, Ibu. Bisa dimulai Mbak Desi presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Lita sudah share screen. Kemudian di sini saya bersama 4 anggota kelompok saya. Yang pertama saya, kemudian Nurulita, Denny, dan Erlita ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk yang soal nomor 2 ya Bu berarti? Iya. Menurut kami, teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual. Kemudian, yang nomor 3 bisa diturunkan Mbak Dita. Setelah kami membaca dari berita tadi, untuk unsur apa di sini, kami menemukan siswa BPK Penabur Jakarta menyumbang 5 medali untuk tim Indonesia di ISO 2022. Buktinya atau tersurat dalam kalimat siswa BPK Penabur Jakarta sumbang 5 medali untuk tim Indonesia di ISO 2022 pada bagian judul. Kemudian unsur di mana atau where itu adalah dalam ajang internasional Zaotikoi Olimpiade atau ISO yang ke-18 pada kalimat tim siswa Indonesia meraih 8 medali di ajang internasional Zautikov Olimpiade atau ISO ke-18 yang dilaksanakan secara daring pada 15-23 Februari 2022. Kemudian untuk kapan? Itu terlaksana pada 15-23 Februari 2022. Itu bukti kalimatnya, tim siswa Indonesia meraih 8 medali di ajang internasional Zautikov Olimpiade ke-18 yang dilaksanakan secara daring 15-23 Februari 2022. Kemudian who atau siapa? Ini ada siswa BPK Penabur Jakarta yang terdiri atas nama Rafael Christoforus Zanto, Edward Humianto, Oliver Lim, Joshua Adrian Cahyono, dan Edri Janong. Nah, itu ada di kalimat 5 medali secara khusus disumbangkan siswa BPK Penabur Jakarta. Oh ya, tadi juga ada siswa dari SMA lain, yaitu Jonathan Chandra, Jensen Edith Lim, dan John Howard. Nah, itu berikut 8 siswa yang meraih medali di ajang internasional Zatika. Ini buktinya ada pada bagian pemerolehan medali emas, perak, kemudian di bawahnya lagi Mbak Lita, dan medali perunggu. Terus untuk unsur why, mengapa itu mereka dapat menjadi juara karena mereka berlatih secara giat dan tekun, konsisten, serta mendapatkan bantuan dari guru-guru mereka, sehingga mereka dapat berprestasi dalam ajang ISO 2022.
Kemudian bukti kalimatnya ada berkat latihan selama bertahun-tahun dan dilakukan secara konsisten. Para guru di sekolah sangat suportif, mereka mendukung penuh dalam mengikuti lomba. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu unsur bagaimana atau how. Itu ditemukan pada kutipan mereka dapat menenangkan lomba tersebut karena berkat latihan selama bertahun-tahun dan dilakukan secara konsisten serta para guru di sekolah sangat suportif. Mereka mendukung penuh dalam mengikuti lomba. Buktinya ada di kolom ini ya teman-teman. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu kesimpulan dari berita yang didapat, yaitu siswa BPK Penabur Jakarta sumbang 5 medali untuk tim Indonesia dalam ajang internasional Youth Olimpiade atau ISO ke-18 yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 23 Februari 2022. Mereka dapat memenangkan lomba tersebut karena berkat latihan selama bertahun-tahun dan dilakukan secara konsisten, serta para guru di sekolah sangat suportif. Mereka mendukung penuh dalam mengikuti lomba sehingga mereka dapat mencapai hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang disilahkan untuk kelompok lain menanggapi atau ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1. Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Fania. Presentasinya dari kelompok 1 itu sudah sangat baik. Tadi penjelasan dan penjabarannya terutama di soal nomor 3 itu sangat jelas. Jadi kita tahu 5W1H dalam mencari informasi di teks berita tersebut. Makasih, Bu. Baik, terima kasih juga Mbak Fania yang sudah menjelaskan atau sudah memberikan tanggapannya ya. Lalu adakah yang lain atau sudah cukup Mbak Fania saja? Mbak Alia ingin memberikan tanggapannya? Kalau dari saya, tadi presentasi yang disajikan oleh kelompoknya Mbak Nurita sudah baik ya Bu, dan teman-teman juga sama seperti yang Mbak Fania ucapkan tadi, sudah jelas pemaparannya, sudah baik dijelaskan 5W1H-nya, jadi kita juga bisa lebih tahu isi dari berita yang disajikan. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alia yang juga sudah memberikan tanggapannya. Baik, sekarang mari kita bahas bersama ya tentang tugas yang tadi Ibu berikan. Sebentar ya anak-anak, sepertinya sinyal di tempat Ibu masih kurang bagus. Nah, baik, di sini sudah terlihat ya anak-anak. Oke, baik. Sekarang kita pertanyaan yang pertama, apa itu teks berita? Nah, dari teks yang telah Ibu berikan, ini tuh kan teks termasuk teks berita. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang atau peristiwa yang terjadi di masyarakat yang bersifat faktual dan aktual.
Oke, yang pertama yaitu unsur-unsur apa saja yang terdapat di teks berita. Yang pertama unsur apa? Betul sekali tadi yang dibilang Mbak Nurul, kelompoknya Mbak Nurulita, yaitu apa yang terjadi, yaitu ada siswa BPK Penabur Jakarta yang menyumbang 5 medali untuk Indonesia. Lalu unsur di mana atau where, yaitu dapat kita lihat di sini, di ajang internasional Zeltikov Olimpiade ke-18. Kapan? Dapat kita lihat di sini, yaitu tanggal 15 sampai 23 Februari 2022 ya anak-anak. Lalu unsur siapa? Siapa di sini yaitu ada siswa BPK Penabur Jakarta dan juga beberapa siswa yang dari SMA lain seperti ini siswa dari Jonathan Chandra yang dari SMK Calvin Jakarta itu dia bukan berasal dari siswa BPK Penabur ya anak-anak. Lalu unsur yang berikutnya yaitu unsur mengapa. Mengapa mereka bisa mendapatkan medali? Yaitu jawabannya karena mereka latihan selama bertahun-tahun secara konsisten. Terus para guru juga support mereka untuk mengikuti lomba. Lalu unsur yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana yaitu di sini, dapat buktinya di sini yaitu mereka latihan bertahun-tahun, terus juga mereka mencoba soal latihan ISO tahun lalu sejak bulan Desember, mereka juga mendapat dukungan penuh dari guru-guru. Lalu untuk kesimpulannya, nah betul sekali tadi yang sudah disampaikan dari kelompok 1, yaitu ada siswa SMK Penabur yang menyumbang 5 medali di ISO 2022. Lalu mereka mendapatkan memenangkan lomba tersebut berkat latihan dan juga dukungan dari para guru. Nah, anak-anak, sekarang mari kita simpulkan bersama apa saja unsur-unsur yang terdapat dari teks berita yang telah Ibu sampaikan maupun yang telah disampaikan oleh Mbak Nurulita dan Mbak Desi tadi, di kelompok 1 maksud Ibu. Nah, untuk itu, kita kembali ke link tadi di bagian 5, yaitu bagian 4 maksud Ibu, mohon maaf, yaitu tentang materi penguatan. Sebentar ya anak-anak, mohon maaf sinyal Ibu sedang loading. Nah, kita belajar teks berita. Yang pertama, pengertian teks berita. Tadi, pengertian teks berita sudah Ibu sampaikan, yaitu suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Lalu, unsur teks beritanya yaitu ada dikenal dengan istilah 5W1H atau adik Simba, yaitu apa atau what, yaitu kejadian atau peristiwa yang diberitakan, di mana atau where, yaitu tempat di mana tempat kejadian, kapan atau when, kapan waktu kejadian, siapa atau who, siapa saja orang yang terlibat, mengapa, why, membuat alasan dan sebab akibat, serta bagaimana how, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Nah, anak-anak, itu tadi materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu ingin bertanya, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Mungkin Mbak Erlita ingin menyampaikan kesimpulan atas apa yang kita pelajari hari ini? Baik, Bu.
Jadi tadi kita sudah belajar tentang teks berita mencakup pengertian lalu juga unsur-unsurnya. Nah, unsurnya itu ada 6. Atau dalam bahasa Indonesianya itu adik Simba, ada apa, di mana, kapan, siapa, sebentar Bu. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gitu Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Erlita. Lalu untuk satu lagi nih, tentang apa itu teks berita. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai apa itu teks berita? Mbak Shirley mungkin? Ini suaranya Mbak Shirley memang belum terdengar atau memang belum bersuara atau sinyalnya ya? Suaranya tidak terdengar, Bu. Suaranya Mbak Shirley belum terdengar. Masih belum terdengar. Atau bisa diketikkan atau ada teman lain yang mungkin ingin membantu Mbak Shirley untuk menjelaskan apa itu pengertian dari teks berita? Saya, Ibu. Ya, baik. Silahkan Mbak Desi. Teks berita, setahu saya dari tadi menyimak, menurut saya merupakan salah satu teks yang berisi informasi yang bersifat faktual dan aktual. Ya, betul sekali. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai apa itu teks berita dan juga unsur-unsur teks berita. Lalu untuk tugas kalian di rumah, Ibu ingin mengecek kembali pemahaman kalian sehingga Ibu menginginkan kalian untuk kembali lagi ke Linktree yang sudah Ibu bagikan tadi dan kalian mengerjakan bagian ke-6 yaitu mari berlatih. Kalian bisa berlatih di sini sudah Ibu sediakan kuisis 10 soal dalam waktu 10 menit. Jadi nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah ya. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 3 hari dari sekarang. Nah, untuk selanjutnya Ibu juga ingin kalian memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang kita lakukan, yaitu dengan cara kalian mengisi bagian 5, yaitu refleksi pembelajaran. Di sini sudah Ibu sediakan Google Form, kalian dapat memberikan evaluasi tentang bagaimana diskusi kelompok kalian hari ini, adakah teman kalian yang tidak ikut berdiskusi, dan sebagainya. Kalian juga bisa memberikan saran terhadap Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk pembelajaran kita ke depannya, dan apa hal yang harus Ibu perbaiki dari cara Ibu mengajar. Seperti itu ya anak-anak. Lalu, itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk kalian selalu jaga kesehatan, jangan lupa juga untuk tetap belajar, mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, untuk yang refleksi tadi, Ibu tunggu sampai nanti malam ya anak-anak. Baik, Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kalian melanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya, dan semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.